Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18. Pada kali ini kami akan membahas terkait liquids into liquids. Baiklah, yang pertama itu ialah dissolution. Dissolution liquid into liquids adalah suatu proses pencampuran dua fase, di mana antara cairan yang tidak saling bercampur, namun pada akhirnya akan membentuk suatu fase homogen. Nah, proses ini juga dikenal sebagai ekstraksi cair-cair atau ekstraksi dengan menggunakan pelarut. Nah, dua cairan yang digunakan dalam proses ini itu sifatnya nonpolar dan juga polar. Nah, selama proses pencampuran akan terjadi perpindahan komponen, yang mana itu tergantung dari kelarutan senyawa di dalam dua cairan tersebut. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri itu contohnya pada unit purification, di mana pengaplikasian ini tuh digunakan pada pembentuk senyawa organik, lalu minyak nabati, dan juga biodiesel. Nah, proses ini biasanya menggunakan reaksi kimia sebagai bagian dari pengerjaan asam dengan menggunakan katalis asam. Nah, proses ini juga digunakan bantuan berbagai peralatan seperti contohnya agitator yang lengkap dengan propeller dan juga turbin khusus. Liquid-liquid emulsification merupakan proses di mana dua atau lebih cairan yang tidak dapat dicampur diubah menjadi suatu emulsi, di mana emulsi sendiri merupakan koloid dari suatu campuran khusus yang di mana satu cairannya itu mengandung dispersi cairan lainnya. Nah, untuk pembuatan emulsi sendiri dibutuhkan agen pengemulsi dan jenis mixer yang tepat guna untuk menciptakan atau membuat proses liquid-liquid emulsification, karena hal tersebut akan mempengaruhi kualitas dan stabilitas produk akhir. Untuk agensi pengemulsi sendiri dapat berupa deterjen, sabun, atau bahan kimia lainnya yang mampu mencegah suatu partikel dalam campuran tersebut memisahkan diri, sehingga akan menjadikan emulsinya lebih stabil dan homogen. Liquid-liquid dispersion merupakan proses pencampuran liquid yang dapat bercampur namun memiliki viskositas yang berbeda. Salah satu pengaplikasinya pada mixing tank. Prosesnya itu dilakukan menggunakan agitator yang dilengkapi dengan propeller atau turbin khusus, tergantung pada sifat cairan yang ditentukan, viskositas cairan, dan sensitivitas produk terhadap shear, agar hasil pencampurannya itu optimal. Liquid-liquid dispersion merupakan proses pencampuran liquid yang dapat bercampur namun memiliki viskositas yang berbeda. Salah satu pengaplikasinya pada mixing tank. Prosesnya itu dilakukan menggunakan agitator yang dilengkapi dengan propeller atau turbin khusus, tergantung pada sifat cairan yang ditentukan, viskositas cairan, dan sensitivitas produk terhadap shear, agar hasil pencampurannya itu optimal. Liquid-liquid dispersion merupakan proses pencampuran liquid yang dapat bercampur namun memiliki viskositas yang berbeda. Salah satu pengaplikasinya pada mixing tank. Prosesnya itu dilakukan menggunakan agitator yang dilengkapi dengan propeller atau turbin khusus, tergantung pada sifat cairan yang ditentukan, viskositas cairan, dan sensitivitas produk terhadap shear, agar hasil pencampurannya itu optimal. Liquid-liquid dispersion merupakan proses pencampuran liquid yang dapat bercampur namun memiliki viskositas yang berbeda. Salah satu pengaplikasinya pada mixing tank. Prosesnya itu dilakukan menggunakan agitator yang dilengkapi dengan propeller atau turbin khusus, tergantung pada sifat cairan yang ditentukan, viskositas cairan, dan sensitivitas produk terhadap shear, agar hasil pencampurannya itu optimal. Liquid-liquid dispersion merupakan proses pencampuran liquid yang dapat bercampur namun memiliki viskositas yang berbeda. Salah satu pengaplikasinya pada mixing tank. Prosesnya itu dilakukan menggunakan agitator yang dilengkapi dengan propeller atau turbin khusus, tergantung pada sifat cairan yang ditentukan, viskositas cairan, dan sensitivitas produk terhadap shear, agar hasil pencampurannya itu optimal. Liquid-liquid dispersion merupakan proses pencampuran liquid yang dapat bercampur namun memiliki viskositas yang berbeda. Salah satu pengaplikasinya pada mixing tank. Prosesnya itu dilakukan menggunakan agitator yang dilengkapi dengan propeller atau turbin khusus, tergantung pada sifat cairan yang ditentukan, viskositas cairan, dan sensitivitas produk terhadap shear, agar hasil pencampurannya itu Jadi, di sini sudah terdapat gambar dynamic mixer, di mana ini tuh ialah peralatan yang dirancang untuk mengaduk atau menggabungkan cairan dan cairan, sehingga akan terbentuk cairan yang memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Di mana penggunaannya itu tuh mencakup dari skala mikro, makro, bahkan semi preparatif, di mana dalam prosesnya itu sendiri, gradient elution akan menghomogenisasikan solvent, sehingga nanti akan terbentuk larutan yang secara merata, dan kata lain volumenya itu akan terlihat sangat kecil di mikroskopik. Nah, lalu di sini terdapat dua bagian utama. Yang pertama itu ialah bagian dinamis atau bagian yang bergerak yang terletak pada agitatornya yang berputar untuk menciptakan gesekan dan pemisahan antara komponen cairan. Lalu bagian yang kedua itu ialah bagian statis atau bagian yang diam, di mana yang terletak di dalamnya yang diisi dengan serat kelapa untuk menghomogenisasikan campuran solvent secara mandiri. Jadi, di sini sudah terdapat gambar dynamic mixer, di mana ini tuh ialah peralatan yang dirancang untuk mengaduk atau menggabungkan cairan dan cairan, sehingga akan terbentuk cairan yang memiliki efisiensi yang lebih tinggi, di mana penggunaannya itu tuh mencakup dari skala mikro. Karakteristik dari dynamic mixer ini ada beberapa. Yang pertama itu ialah kemampuan menangani volume yang bervariasi, di mana ini tuh dapat menangani volume yang ukurannya itu sangat kecil, yakni mulai dari 260 ml hingga 1.700 ml. Selanjutnya itu ialah kemampuan di dalam menangani gradien tekanan. Nah, di sini itu maksudnya itu ialah penggunaannya itu dapat menahan gradien yang bertekanan tinggi ataupun bertekanan rendah.
Lalu selanjutnya itu ialah karena efisiensinya dan juga fleksibilitasnya, di mana ini tuh ialah menawarkan efisiensi yang sangat tinggi dalam pemisahan dan homogenisasi dalam satu solvent. Nah, pengaplikasian dynamic mixer itu ada banyak sekali, misalnya pada industri farmasi dalam pembuatan obat, lalu pada industri makanan dalam pembuatan es krim, lalu pada industri kimia di dalam proses pemisahan dan homogenisasi cairan dengan menggunakan vikositas yang bervariasi, dan masih banyak lainnya. Untuk bagian dari mixer ini sendiri, ada rotor yang berupa impeller yang berputar dengan kecepatan tinggi untuk meningkatkan kontak antara dua fase cairan yang tidak larut. Kemudian ada casing stator sebagai pembatas antara rotor dan cairan yang dicampur. Kemudian ada casing flange, bagian dari casing stator yang berfungsi sebagai penghubung antara casing stator dan tangki. Kemudian ada drive shaft, yaitu bagian dari sistem penggerakan yang menggerakkan rotor. Untuk bagian dari mixer ini sendiri, ada rotor yang berupa impeller yang berputar dengan kecepatan tinggi untuk meningkatkan kontak antara dua fase cairan yang tidak larut. Kemudian ada casing stator sebagai pembatas antara rotor dan cairan yang dicampur. Kemudian ada casing flange, bagian dari casing stator yang berfungsi sebagai penghubung antara casing stator dan tangki. Kemudian ada drive shaft, yaitu bagian dari sistem penggerakan yang menggerakkan rotor. Untuk bagian dari Kemudian mekanisme pencampuran pada dynamic mixer ini, jadi produk yang dimasukkan ke dalam mixing tank itu akan dicampur dengan cairan lainnya. Kemudian terdapat penggunaan aditif 1 dan aditif 2, yaitu agen yang ditambahkan ke dalam campuran cairan untuk meningkatkan efisiensi dari proses mixing. Dapat berupa surfaktan atau deterjen yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan emulsifikasi. Nah, aditif ini menurunkan viskositas cairan, meningkatkan kemampuan penyebaran partikel cairan, dan menciptakan kondisi yang mendukung emulsifikasi. Kemudian, untuk proses pencampurannya sendiri, dynamic rotor bekerja dengan cara menciptakan gesekan yang tinggi antara cairan. Jadi, rotor ini berputar di dalam tangki, menciptakan gesekan yang memecah partikel cairan yang memungkinkan penyebaran partikel cairan yang lebih merata dan meningkatkan laju transfer massa antara fase cairan. Adapun studi kasus pada permasalahan ini berupa suatu perusahaan memiliki proyek ekstraksi minyak bumi di lapangan yang membutuhkan sistem penyimpanan liquid yang cukup kompleks. Adapun proses ekstraksinya melibatkan campuran fase cair seperti minyak bumi, air, dan gas. Nah, diketahui juga sifat-sifat fisik dan kimia tiap fasenya ini berbeda-beda, sehingga membutuhkan efisiensi yang cukup tinggi dalam pemisahannya. Dan mengingat lapangan ekstraksi minyak bumi itu sering berada pada kondisi operasional yang ekstrim, termasuk fluktuasi suhu, tekanan, dan viskositas yang tinggi, sehingga dibutuhkan tangki dengan desain tertentu untuk mengatasi permasalahan terkait. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami memberikan solusi berupa memilih material yang dirancang untuk dapat menangani fluktuasi suhu, tekanan, viskositas yang tinggi, disertai dengan penggunaan teknologi yang canggih. Lalu mengembangkan sistem otomatis yang mampu mendeteksi dan mengendalikan perubahan dalam komposisi dan volume fase cair. Dan merancang tangki dengan sejumlah sekat internal untuk memisahkan minyak, air, dan gas, di mana setiap sekatnya dilengkapi dengan sensor dan sistem pengeluaran khusus untuk fase tertentu. Lalu ada menggunakan mixer shuttle sebagai salah satu solusi yang baik untuk menangani permasalahan ini, dikarenakan kemampuannya dalam memisahkan komponen yang tidak larut dalam campuran, mengurangi fluktuasi dan memberikan kontrol yang lebih baik atas suhu dan tekanan dalam campuran. Yang terakhir, disarankan juga untuk menggunakan teknologi pemisahan fisik seperti cyclone separator dan teknik pemisahan kimia untuk memastikan pemanasan yang optimal antara fase-fasenya. Suatu vessel berpengaduk dengan diameter 6 feet atau 1,83 meter memiliki blade turbine dengan diameter 2 feet 0,61 meter, lalu dipasang impeller diameter di atas vessel floor dan memiliki perputaran sekitar 80 rpm. Adapun tujuan dari penggunaan vessel ini untuk menetralisasi larutan encer dari NaOH pada suhu 70 derajat Fahrenheit dengan larutan asam pekat HNO3, di mana final dip dari liquid pada vessel sekitar 6 feet atau 1,83 meter. Diasumsikan bahwa asam tambahkan dikerjakan dalam satu waktu, lalu dihitunglah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai neutralisasi itu selesai. Adapun diketahui graphical data dan kita diminta untuk mencari numbernya. Ilustrasikan dahulu soal yang ada pada slide untuk digambarkan, yaitu ada vesselnya, lalu ditambahkan juga keterangan dari nilai-nilai yang telah diketahui. Adapun nilai rotating atau putarannya berupa N sekitar 80 rpm setara dengan 1,33 per second. Untuk diameter blade turbinnya itu 2 feet. Lalu untuk massa jenisnya itu kita menggunakan jenis air sekitar 62,3 pound per feet kubik. Lalu untuk iunya itu sebesar 6,6 pound per feet second. Lalu kita menghitunglah mixing time menggunakan redout number. Adapun rumus redout numbernya tampak pada slide. Dimasukkan data-data yang telah diketahui dan didapatkan nilai 50.000
50.218. Lalu untuk tahap selanjutnya, menentukan entity menggunakan graphical data pada gambar di samping, di mana untuk sumbu X itu merupakan Renault number dan sumbu Y merupakan entity. Nah, sebelumnya kan telah diketahui kalau Renault numbernya sekitar 50.218. 50.218 itu berada di range 10 pangkat 4 dan 10 pangkat 5. Lalu kita tariklah nilai 50.000 di sekitar itu ke graphical data ke grafik data berwarna coklat, di mana menandakan itu adalah turbin. Lalu setelah itu tarik garis graphical data tadi, grafik tadi ke kiri untuk menuju ke sumbu Y. Dan diketahuilah nilai entity-nya sekitar 60. Lalu masukinlah rumus TT sebenarnya 60 per mu, lalu dapatkanlah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tahap nutrisi selesai sekitar 45 second.